The Favorite adalah film drama politik dan kerajaan. Film yang dikemas dengan semi-parodi, dark humor, dan melibatkan topik tanda petik yaitu lesbian, namun menunjukkan sebuah cerita yang unik, kuat penulisan ceritanya, dan karakter-karakternya diperankan dengan sangat baik dan sangat menjiwai. Dengan peletakan adegan dan transisi yang menyatu dan bersketsa, film ini bagaikan sebuah seni dalam sebuah sanggar klasik yang memiliki daya pikat menghibur meskipun tak mencolok. Sebuah film yang bercerita mengenai drama di dalam rumah kerajaan di masa perang, yaitu selagi di luar para lelaki atau prajurit bertarung dan berebut wilayah kekuasaan, di dalam rumah kerajaan juga terjadi sebuah persaingan, sebuah bentuk usaha dan tindakan pengaturan siasat untuk merebut hati sang ratu untuk kepentingan golongan masing-masing. Di sepanjang film, menghamparkan keadaan yang lucu, suram namun juga menghibur. Ceritanya memperlihatkan dari sudut pandang si ratu yang mana dirinya sakit, namun harus mengurus dan mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin kerajaan. Dirinya tidak sendiri, Ratu Anna dibantu oleh seseorang yang sangat dipercayainya, seorang yang ulet dan tegas, yang mana juga terlibat skandal percintaan secara sembunyi-sembunyi. Wanita tersebut bernama Sarah. Keadaan rumah dan kerajaan di bawah kepemimpinan Ratu Anna bersama Sarah kemudian mendapat tantangan dan mengalami perubahan ketika seorang wanita bernama Abigail, seorang wanita dari desa yang polos namun cerdik ikut campur setelah menjadi seorang pembantu ratu dan kemudian mengetahui skandal yang dijalani oleh Ratu Anna dan Sarah. Awalnya, Abigail, yang mana adalah masih sepupuan dengan Sarah, datang ke kerajaan hanya untuk meminta belas kasih atau bantuan untuk dirinya mendapat pekerjaan di istana. Abigail yang kemudian memiliki pengetahuan mengenai pengobatan dan berhasil mengobati kaki Ratu Anna kemudian mendapat perhatian lebih dari Sarah, yaitu mengangkatnya menjadi pembantu pribadi Ratu dan Sarah. Giving me a palace. Well, I've been wanting to give you something for quite some time now. Di suatu ketika, atas ketidaksengajaan, Abigail mendapati sebuah aksi hubungan terlarang antara Ratu dan Sarah. Hal itu membuat keyakinan dan rasa penasaran Abigail terhadap Sarah dan Ratu tumbuh. Abigail mulai mempelajari konstruksi sosial dan cara kerja lingkungannya. Di sisi lain, Abigail juga mendapatkan sebuah perhatian orang lain terhadap dirinya, yaitu salah seorang panglima yang tertarik pada dirinya, dan seorang menteri atau jenderal bernama Harley yang menawarkan sebuah kerjasama kotor. Masing-masing hal tersebutlah yang mendorong Abigail kemudian untuk bertindak dan bermain agar memantapkan posisi dirinya di bagian lingkungan kerajaan, yang mana dirinya masih baru dan bukan orang yang memiliki aset sehingga hal itu membuatnya takut akan waktu di mana ia tidak dibutuhkan lagi. Semenjak itu mulailah Abigail mensiasati apa yang perlu ia lakukan ke depan, yaitu merenggut perhatian dan hati Ratu Anna. Seperti yang diketahui, hubungan antara Sarah dan Ratu Anna begitu dekat. Perilaku cinta yang ditunjukkan dengan tegas dan keras dari Sarah terhadap Ratu Anna maupun pemerintahan bahkan sudah menjadi hal yang wajar. Namun sikap tersebut sangatlah rentan. Apalagi jika mood Ratu Anna sedang tidak membaik, keadaan dapat menjadi suram. Hal-hal demikian dijadikan Abigail untuk dirinya memainkan karakter untuk merebut hati Ratu Anna, yaitu dengan menjadi pribadi yang lembut, suka menyanjung, dan menyukai kelinci-kelinci yang menjadi simbolisasi cinta atau kenangan terhadap mendiang anak-anaknya. Sebuah tindakan yang tidak dilakukan Sarah terhadap Ratu Anna. Dan Sarah yang tidak bisa membagi urusan untuk pemerintahan yang genting dan kegundahan Ratu Anna, akhirnya ketidakhadirannya dimanfaatkan Abigail untuk merebut hati Ratu Anna. Hingga ketika Sarah sadar bahwa Abigail mengatur dan melakukan siasat keji, Sarah pun menghentikan tugas Abigail sebagai pembantu untuk menjauhkannya dari Ratu Anna. Namun Ratu Anna sudah termakan dengan segala kelembutan dan kepiawaian Abigail. Drama yang licik dan menjengkelkan kini tidak terhindar lagi. Sarah pada akhirnya harus mengalah pada kebutaan Ratu Anna dan permainan kotor yang dilakukan Abigail. Keadaan rumah dan pemerintahan kerajaan kini tidak lagi searah seperti pada mulanya. Ratu Anna kini berada di bawah pengaruh Abigail dan Menteri Harley. Tidak digambarkan bagaimana pada akhirnya nasib kerajaan di masa mendatang, namun dapat dimaknai dengan jelas bahwa nasib kerajaan berada di bawah pengaruh orang-orang yang licik dan hanya mementingkan diri sendiri.
Poin yang paling utama adalah di keadaan diri si Ratu dan Abigail setelah keduanya saling menyadari bahwa satu sama lain saling di bawah kendali. Di bagian akhir cerita film dituntaskan dengan tidak gamblang. Adegan penutup film menunjukkan gambaran simbolisasi ketidakberdayaan dua orang saling bertentangan. Yang pertama adalah Ratu Anna yang menunjukkan wajah kekecewaan atas selama ini dikuasai Abigail. Dan Abigail sendiri merasa tidak puas dan tidak merasakan kemenangan. Seperti yang dikatakan Sarah, Abigail salah jika dirinya sudah merasa menang. Karena sejatinya dirinya adalah di bawah komando seorang ratu. Ia akan tunduk dan melakukan apa saja yang ratu inginkan. Adegan terakhir Ratu Anna dan Abigail ditunjukkan lenyap bersama gambaran kelinci-kelinci Ratu Anna, yang mana hal tersebut bisa diartikan bahwa keduanya kehilangan sebagian dari jiwa dari diri masing-masing.